Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada Pak Aris dan juga Bu Mariam, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi pada semester 123. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri dengan NIM 13010262307 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2023B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait transformasi geometri, khususnya pada dilatasi dengan pembelajaran berbantuan berbasis website GeoGebra, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, adapun tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu adalah diharapkannya setelah mengikuti video ini, peserta didik ataupun audiens nantinya diharapkan dapat menjelaskan pengertian dilatasi, lalu dapat menentukan faktor skala dan juga titik pusat dilatasi, serta dapat mengamati hasil dilatasi dari suatu bangun datar menggunakan website GeoGebra seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih itu transformasi geometri? Transformasi geometri merupakan bentuk perubahan atau biasanya disebut kayak namanya transformasi kan berarti bentuk perubahan yang terjadi pada suatu bangun geometri bisa dari segi posisi, ukuran, ataupun orientasinya gitu. Tergantung dari jenis transformasinya. Nah, jenis transformasi geometri itu ada 4 jenis, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Namun, untuk pembelajaran yang akan saya jelaskan pada video kali ini, itu hanya cukup memfokuskan terkait dilatasi saja. Nah, selanjutnya, dilatasi itu apa sih? Dilatasi itu merupakan bentuk transformasi geometri yang dimana nanti hasilnya tuh dia akan seperti mengubah ukuran atau memperkecil atau memperbesar dari suatu bangunnya gitu. Tapi tidak mengubah dari bentuk bangunnya. Ketika kita mengatasi suatu segitiga gitu, bentuk daerah segitiga, maka nanti hasil akhirnya tetap segitiga. Namun yang berubah adalah ukuran yang bisa lebih kecil atau mungkin lebih besar dari ukuran semulanya, seperti itu. Nah, dilatasi seringnya itu ada dua hal yang penting, yaitu ada titik pusat dilatasi yang pertama, dan yang kedua itu ada faktor skala yang perlu kita perhatikan. Nah, titik pusat dilatasi itu apa? Titik pusat dilatasi itu sebagai titik acuan, di mana kita kalau ngelakuin dilatasi, karena kita perlu acuan terhadap 0,0 kah, atau terhadap suatu titik yang lain, atau A, B, biasa sebutnya. Lalu yang kedua itu tadi, yang sudah saya sebutkan, yaitu ada faktor skala. Simbolnya itu adalah kecil. Jadi, faktor skala ini sekaligus menentukan bentuk besar atau kecil dari hasil dilatasi atau hasil bayangannya nanti. Karena faktor skala ini, kalau misalnya nilainya itu adalah lebih dari satu, itu pasti nanti bentuknya akan lebih besar atau memperbesar gitu ya, lebih besar dari bentuk semula yang sebelum dilatasi seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya bentuk atau nilainya K-nya itu adalah 0 sampai dengan 1 gitu, atau kurang dari 1, biasanya bentuknya akan mengecil seperti itu. Jadi tergantung bentuk K-nya itu berapa. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita melihat visualisasinya di GeoGebra, kita akan pelajari terlebih dahulu untuk contoh soalnya dari segi perhitungannya. Nah, di sini ada contoh soal di mana diberikan suatu titik A dengan koordinat A itu adalah 1,1 dengan requestnya itu dia ingin dilatasi terhadap pusatnya 0,0 dan faktor skala yang diberikan adalah K sama dengan A. Nah, seperti yang sudah kita tahu, rumus dilatasi itu adalah P absen sama dengan Kx dikalikan dengan Ky. Apa sih arti Kx dan dikalikan dengan Ky? Itu artinya tuh ketika kita melatasi suatu perubahan atau suatu titik atau suatu daerah, itu tuh berdasarkan dari faktor skalanya yang dibutuhkan. Karena di sini kan terhadap pusat 0,0 ya, maka rumusnya adalah seperti ini, langsung dikalikan dengan faktor skala. Dengan catatan, perkalian X dan Y-nya itu harus dikalikan dengan faktor skala yang sama. Jadi ketika diberikan K-nya itu adalah 4, berarti harus dikalikan sama-sama dikalikan 4 juga untuk masing-masing X dan Y-nya. Tidak boleh berbeda seperti itu. Nah, kita bisa hitung. Tadi kan X-nya 1, Y-nya juga 1. Ketika dikalikan dengan faktor skalanya 4, berarti kan tinggal dikalikan masing-masing. Jadi nanti aksennya adalah 4,4 seperti itu untuk hasil bayangan atau hasil dilatasinya. Nah, selanjutnya untuk kita biar lebih memahami gitu gimana bentuk visual dari website GeoGebra-nya ketika menjelaskan terkait dilatasi atau perkalian skalanya, kita akan mencoba melihat dari hasilnya. Karena ini ditentukan dari usernya. Usernya itu ingin memasukkan nilai skalanya berapa. Selanjutnya pada tampilan GeoGebra ini, kita dapat melihat ya secara langsung gitu bentuk bidang koordinat kartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bentuk poligon atau segitiga yang akan kita latasi atau kita ubah nanti bentuknya. Di sini gimana titiknya itu sesuai yang ada di sini ya, segitiga ABC. Coba kita hilangkan dulu supaya terlihat bentuknya, hasilnya nanti akan seperti apa. Untuk segitiga ABC yang saya berikan di sini adalah A-nya itu adalah 1,1, lalu B-nya adalah 3,4, dan yang C-nya itu adalah 4,1. Ini bisa diubah sebenarnya. Coba kita ubah seperti itu. Nah, di sini kita akan menyesuaikan dari bentuk nanti seperti yang tadi saya bilang, K-nya atau faktor skalanya. Dimana itu menentukan hasilnya dia akan lebih besar atau lebih kecil dari bentuk semulanya, seperti itu.
Dan terlihat kalau misalnya dia negatif, maka kemungkinan dia hasilnya akan berbalik, ada di bagian sebelah sini. Begitupun kalau misalnya dia positif, dia akan di atas sepertinya. Nah, coba kita lihat untuk hasil bayangan dilatasinya. Dan dari 0 dulu, supaya terlihat perbedaannya. Misalkan saya masukkan di sini faktor dilatasinya adalah 1. Maka di sini tidak terlihat perbedaannya, karena tetap di posisi awal. Seperti itu. Karena kalau dikalikan 1, tetap tidak ada perubahan. Coba kalau misalnya saya ubah jadi 2. Maka bentuk dilatasinya akan seperti ini. Seperti itu. Dia akan 2 kali lebih besar dari bentuk semulanya seperti itu. Jadi tiap koordinat X dan Y-nya itu dikalikan dengan 2 faktor skalanya. Di sini pusat dilatasinya cukup memfokuskan untuk yang 0,0. Untuk yang kali ini saya bahas. Seperti itu. Nah, jika kalau misalnya kita ingin mengubah menjadi 3 gitu ya, sesuai kebutuhan itu bisa saja. Atau misalnya kita yang melihat gitu bentuknya jadi negatif, negatif 1, maka bentuknya akan seperti secara tidak langsung seperti pencerminan, di mana pencerminan itu garis seperti ini yang ada di bagian sini. Namun konteksnya ini kan dilatasi ya, karena dia bentuknya negatif, maka seakan-akan terlihat seperti pencerminan. Tuh. Gitu pun untuk yang kedua dan ketiga itu berlaku pencerminan kalau misalnya dia hanya yang dari dikalikan dengan 1 saja, karena bentuknya tidak berubah ya, maksudnya ukurannya tidak berubah, hanya posisinya saja yang berubah. Tapi lain halnya kalau misalnya dikalikan dengan 2, 3, dan seterusnya gitu, minus. Yang tidak berubah adalah yang 1 dan juga 0, seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk media pembelajaran ini tuh sebenarnya bisa digunakan untuk sebagai media alternatif untuk calon pendidik ataupun guru gitu untuk memakai media tersebut, karena ini bisa disesuaikan dengan keinginan penggunanya atau usernya gitu, ataupun bisa sebagai alat mandiri siswa untuk belajar di rumah gitu, belajar secara mandiri untuk melihat gimana hasil dari segitiga awalnya, lalu nanti setelah dilatasikan atau ditransformasikan nanti akan bentuknya seperti apa, bentuk bayangannya seperti itu. Misalkan ya, ketika saya ubah bentuknya segitiganya seperti ini misalkan, maka bentuk bayangan dilatasinya akan seperti ini. Kalau misalnya saya ubah menjadi 2, nah, dia akan bentuknya seperti ini. 2 kali lebih besar daripada bentuk semulanya. Dan sinarnya juga berubah, karena kan tadi ketika saya pindahkan dari yang awalnya dia ada di kuadran 1, lalu sekarang jadi ada di kuadran keempat. Seperti itu. Jadi, yang merah ini adalah merupakan sinar dari masing-masing antara titik pusatnya 0,0 dengan titik yang transformasinya, titik awalnya, yaitu A, B, dan C-nya. Begitupun untuk yang titik hasilnya, aksennya. Aksen, B aksen, dan C aksen, seperti itu. Kalau misalnya saya berikan dia minus, maka sama saja. Dia akan kebalikan seperti refleksi, cuman dia bentuknya beberapa kali lebih besar. Kalau misalnya dia konteksnya lebih dari 1, seperti itu. Nah, media ini seperti yang tadi saya sudah bilang, jadi dia bisa dipakai siswa untuk latihan mandiri untuk melihat bentuk perbedaan antara sebelum dilatasi dengan yang sudah dilatasi. Ini juga untuk faktor skalanya bisa dibagi diam. Misalnya dia di koma gitu ya. Tapi harus dihati-hati karena dia harus pakai titik, tidak boleh pakai koma supaya tidak supaya terlihat gitu perbedaannya. Kalau pakai koma dia tidak bisa terbaca dari sistemnya seperti itu. Nah, di sini intinya bisa diubah faktor skala secara manual, tidak terbatas hanya dari interval min 5 sampai dengan 5 saja, bisa lebih ataupun kurang dari ini, itu disesuaikan dari keinginan penggunanya, bisa diubah, seperti itu. Nah, di sini untuk tadi seperti yang sudah saya jelaskan, rumusnya itu adalah, kalau untuk yang pusat latasinya itu adalah 0,0, maka tinggal dikalikan dari faktor K-nya itu tinggal dikalikan dengan masing-masing titik awalnya A, B, dan C-nya seperti itu. Nah, di sini juga seperti yang sudah dilihat ya, media ini juga dilengkapi dari fitur checklist, di mana kita kalau misalnya tidak mau melihat hasil bayangannya, awalnya saja terlihat, jadi terlihat perbedaannya. Tuh. Ini sebenarnya bisa dari pusat sini, cuman di sini saya memberikan interval atau range-nya untuk masing-masing ininya, dia 1. Jadi kalau misalnya kita mau menginput ada komanya, biasanya manual, kita menginput manual. Itu. Nah, dari visualisasi ini sebenarnya kita udah harusnya notice kalau misalnya dapat disimpulkan bahwa hasil dilatasi terhadap pusat 0,0 itu bisa menyebabkan gitu setiap koordinat titiknya dikalikan dengan faktor skala yang sama tadi seperti yang saya bilang, K dikalikan dengan X, K dikalikan dengan Y, di mana X dan Y ini sama-sama dikalikan dengan K, nilai yang sama seperti itu. Oleh karena itu bentuk bangunnya juga akan tetap gitu. Namun ukurannya bisa berubah menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari ukuran semulanya. Gitu. Itulah kalau dilatasi. Hanya merubah ukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil, tidak mengubah bentuknya. Jadi ketika kita mau melatasikan suatu garis, maka nanti bentuknya tetap akan suatu garis gitu. Tidak akan berubah menjadi bangun datar. Seperti itu. Nah, dari media pembelajaran ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini bisa
disesuaikan dengan pemahaman siswa nantinya ketika latihan atau belajar mandiri di rumah. Karena fitur ini dapat memudahkan proses pemahaman siswa dalam proses pembelajarannya, karena tampilan itu bisa disesuaikan dengan tahapan pemahaman siswa. Jadi ketika dia belum bisa paham dengan konsep K dikalikan dengan X dikalikan Y, nanti dia akan melihat dulu bentuknya. Oh, bentuk dari hasil bayangannya ternyata bisa 2 kali lebih besar dari hasil yang semulanya yang awalnya seperti ini. Tuh. Jadi terlihat perbedaan antara hasil dilatasi dengan bentuk awal semulanya seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan terkait transformasi geometri, penjelasan yang cukup dikhususkan untuk dilatasi dengan pusat 0,0. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk audiens ataupun lingkungan sekitar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.